Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membandingkan antara turunan biasa dan metode diferensial maju ya. Jadi kita nanti akan melakukan beberapa iterasi sehingga hasil dari diferensial majunya ini sama atau mendekati dengan hasil dari turunan biasanya. Kita nanti akan coba juga persen errornya. Kemudian ini ada hanya nanti kita awali dari 1 untuk iterasi pertama. Ini keduanya kita bagi 2 ya, jadi 0,5 kita bagi 2 lagi 0,25 seperti itu. Kita akan coba secara teori, harusnya semakin kecil hanya itu semakin akurat, semakin mendekati ke nilai turunan pertama, nilai turunan biasa ini. Oke, langsung aja. Di sini ada fungsi fx sama dengan eksponensial pangkat x plus x. Maka turunannya seperti ini. F turunan X sama dengan eksponensial pangkat X itu diturunkan tetap ya. Kemudian plus X diturunkan jadi 1. Kita cari dulu untuk X sama dengan min 1. Maka di sini rumusnya eksponensial X. Oke, kemudian ini 1 ya. Maka ini sama dengan ini ditambah sama dengan ini ditambah ini. Oke, kita dapat hasil 1,37 untuk turunan biasa. Kemudian kita akan coba dengan metode diferensial maju. Nah, di sini ada rumus turunannya untuk fx sama dengan fx plus h min fx dibagi dengan h. Nah, untuk iterasi pertama kita pakai angka 1 ya. Oke, langsung kita samakan, berarti x ini kita samakan dengan ini. Kemudian X plus H berarti sama dengan X plus H. H di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada X. Kita pakai ini. Kemudian di sini ada H. Nah, kemudian di sini kita harus cari fx min fx ini ya. Ini X-nya terhimpun dari X plus H. Nah, rumusnya tetap kita pakai fx yang ini. Nah, ini sama dengan berarti eksponensial. Sama dengan eksponensial dari ini ditambah dengan X. Oke, kemudian di sini sama dengan fx, berarti sama ya rumusnya, eksponensial dari ini ditambah dengan ini juga. Oke, di sini ininya sama. Kemudian ini tinggal ini dikurangi ini dalam kurung dibagi dengan H. Nah, kita dapati hasilnya 1,63, masih lumayan jauh ya.
Kalau kita coba lihat errornya berapa persen errornya sama dengan absolute ini dikurang ini dibagi ini dikali 100. Nah, persen errornya masih 16,19, masih jauh ya. Oke, sekarang kita coba untuk iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua kita pakai hanya setengahnya ini ya, bagi 2, 0,5. Oke, sekarang kita perlu ngedrag ini, tapi kita perlu lindungi yang tidak boleh berubah. Jadi yang bereferensi ke sini nanti tidak boleh berubah ya. Kita cek dulu dari sini. Ini tadi ada yang pakai AI AG min AL. Oh, ini tadi K ini tidak boleh berubah, maka kita kasih F4. Oke. Kemudian di sini nggak ada, rumus ini nggak ada, rumus ini nggak ada, rumus ini nggak ada. Kita cek dulu. Oh di situ aman. O3 AR3 aman. Nah, ini aman. Oke, mungkin kita bisa langsung drag. Kita coba. Wah, ini yang seharusnya kita lindungin juga. D3. Di sini kan jadi D4, makanya dia jadi 0. Nah, ini kita klik F4 juga. Kita coba lagi iterasi yang kedua. Nah, kita dapati persen errornya turun ya, 7,41 untuk iterasi kedua dengan hanya 0,5. Jadi semakin akurat ya, hanya semakin kecil semakin akurat. Oke, kita akan coba lagi untuk iterasi ketiga. Saya akan coba drag langsung dari sini. Nah, iterasi ketiga kita dapat 1,42. Persen errornya 3,53. Kita akan terusin iterasi kita. 0,125 hanya, maka persen errornya 1,72, kita dapatin nilainya 1,39 ya. Oke, kita drag lagi untuk iterasi kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iterasi kelima kita dapati 1,38. Persen errornya masih 0,85. Oke, mungkin secara umum begitu cara iterasi untuk diferensial maju ini. 0,0625 sudah lumayan mendekati ya. Kalau masih belum puas kita bisa drag sampai bawah mungkin. Nah, ini persen errornya adalah 0,01 dengan H 0,000976563. Seperti itu. Hasilnya ini 137. Sebenarnya di sini juga udah 1,37 kalau di pembulatannya, cuman persen errornya 0,42. Kalau ini 0,041. Biasanya di software CAE itu juga ada iterasinya ya, seperti itu, dan itu biasanya ada batasnya. Mau berapa, ketika persen errornya berapa dia berhenti melakukan iterasi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jadi terbukti secara teori bahwasanya H semakin kecil maka hasil akan semakin akurat. Oke, mungkin cukup sekian video membandingkan antara turunan biasa dan metode diferensial maju ini ya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.